warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Di sini kita akan lanjutkan untuk bab yang sebelumnya, yaitu yang membangun server ujian dengan ZGPT. Nah, di sini kita sudah sampai bab 5 teman-teman, yaitu mengenai konfigurasi soal. Nah, di dalam konfigurasi soal ini kita akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, di sini ada menambahkan soal secara manual, kemudian mengupload soal dalam bentuk spreadsheet, yang ketiga mengupload soal dalam bentuk Word, dan yang terakhir cara pengerjaan tipe ISAR. Nah, di sini kita bisa langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu cara menambahkan soal secara manual. Nah, oke, seperti biasa di sini untuk konfigurasinya kita perlu masuk ke dalam ZGPT-nya sebagai admin ataupun operator, teman-teman. Nah, di sini untuk menambahkan soal secara manual itu kita bisa pergi ke data modul, kemudian kita coba klik di bagian soal, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini kita bisa langsung pilih topik. Sebelumnya ketika kalian belum buat untuk topiknya, kalian bisa buat terlebih dahulu. Nah, oke, di sini untuk cara menambahkan soal secara manual itu ada beberapa yang bisa kita gunakan, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini kita juga bisa menambahkan foto atau bisa menambahkan soal dalam bentuk foto. Kalian bisa lihat yang seperti gambar pemandangan ini. Nah, di dalam sini itu dia hanya support dalam bentuk JPG ataupun yang PNG. Jadi kalian bisa lihat saja di sini dia itu hanya mendukung file yang JPG, CPNG dan juga PNG. Kita coba saja di sini, kita coba browse. Kemudian kita bisa masukkan untuk tadi yang sudah kita buat. Ini punya saya adalah JPG ya, teman-teman. Kita coba open. Nah, jika sudah di sini kita bisa langsung upload filenya. Nah, oke, di sini jika punya kalian memunculkan informasi atau notif seperti tadi, itu kalian bisa ganti di sininya, teman-teman, panel, kemudian kalian bisa masuk ke aplikasi ujian ZGPT-nya, kemudian kalian bisa klik upload ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ganti saja. Oke, di sini salah, teman-teman. Nah, di bagian upload itu kalian di sini di bagian upload kalian bisa operate, kemudian kalian bisa permission. Nah, nanti kalian untuk rootnya itu diganti 77 dan di sini diganti www ya, teman-teman. Kemudian nanti kalian bisa apply dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini saya sudah browse, saya akan coba buat lagi di sini buah, tadi namanya adalah buah, kemudian kita upload file. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah berhasil nih, teman-teman, saya sudah berhasil mengupload filenya. Padahal tadi dia memunculkan notifikasi. Nah, ketika memunculkan notifikasi tersebut kalian bisa ganti seperti tadi yang sudah saya perintahkan. Nah, oke, di sini sudah berhasil terupload ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan gambarnya. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk gambarnya. Di sini kita juga bisa masukkan untuk keterangannya. Kita bisa enter. Misalkan kita bisa ketikkan berapakah jawaban dari baris akhir buah di atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa langsung scroll. Kemudian untuk putar sekali itu tidak. Untuk pilihan gandanya di sini kita coba ketikkan pilihan ganda, kemudian tingkat kesulitannya adalah 1. Nah, oh ya, teman-teman, di sini punya saya masih untuk pilihan topiknya masih di soal uji coba. Kita ganti ke matematika yang sebelumnya sudah dibuat. Di sini kita upload yang tadi. Kemudian kita bisa scroll. Di sini untuk pilihannya kita pilih yang pilihan ganda. Kemudian kita bisa langsung simpan. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah berhasil, teman-teman. Kita sudah berhasil untuk mengupload soal secara manual. Nah, kemudian teman-teman di sini juga kita bisa nih untuk edit jawabannya. Apakah jawaban tersebut benar atau salah? Nah, caranya seperti ini. Kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, di sebelah kanan ini kan ada seperti tanda tanya ya, teman-teman. Nah, kita bisa klik saja. Kemudian di sini kita bisa edit untuk jawabannya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini kita bisa kelola untuk jawabannya. Misalkan di sini kita coba ngarang saja ya, teman-teman. Misalkan untuk yang pertama adalah 5. Kemudian di sini kita bisa klik menjadi jawaban benar, misalkan 5 adalah jawaban yang benar, kemudian B misalkan 7, kemudian jawabannya salah, lalu C misalkan 8, kemudian jawabannya salah, dan untuk yang terakhir D, misalkan di sini kita buat 3, nah jawabannya salah. Oke, di sini kita sudah simpan. Kemudian jika sudah berhasil untuk mengedit jawabannya, di sini kita bisa pergi ke menu soal yang tadi, teman-teman. Nah, kita coba pergi ke menu soal, lalu kita bisa pilih yang matematika. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini dia sudah ada keterangan bahwasanya jawabannya adalah 4. Nah, jadi seperti itu untuk cara mengupload soal secara manual. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengupload soal dalam bentuk spreadsheet. Nah, oke, teman-teman, setelah tadi kita sudah berhasil untuk membuat soal atau mengupload soal secara manual. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk membuat soal dalam bentuk spreadsheet ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa langsung coba saja agar teman-teman paham. Nah, untuk caranya di sini kita masih sama, kita bisa pergi ke menu data modul. Kemudian di sini kalian bisa lihat, di sini ada import soal spreadsheet, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik yang import soal spreadsheet. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung klik di bagian
bagian from Excel soal pilihan ganda. Kita bisa klik, nah nanti otomatis akan terdownload. Kita bisa langsung open saja teman-teman untuk file yang tadi sudah kita download. Nah oke, kalian bisa lihat di sini sudah ada template-nya nih. Nah kalian bisa baca di sini kalau misalkan untuk jawaban salah itu statusnya 0 atau nilainya 0. Kemudian di sini untuk jawaban benar statusnya itu 1 atau nilainya 1. Nah oke, di sini kita bisa kembali saja. Kita bisa kembali ke menu ChatGPT yang sebelumnya teman-teman. Nah di sini kita itu bisa pergi ke menu topik. Oke, di sini saya salah teman-teman. Kita masih di import soal spreadsheet. Kemudian di sini untuk pilihan topiknya kita bisa pilih. Misalkan saya akan pilih matematika saja atau MTK di sini. Kemudian kita browse atau pilih filenya. Jadi kita akan import soal dari spreadsheet. Nah kita bisa browse. Kemudian di sini kita bisa masukkan nih teman-teman untuk soal yang tadi sudah kita import atau from Excel soal pilihan ganda yang tadi sudah kita download ya teman-teman. Kita bisa masukkan ini saja sebagai contoh. Kita bisa open. Nah oke, setelah di sini kalian sudah telusuri untuk filenya atau file yang from Excel tadi, kita bisa upload di sini, kemudian kita bisa import. Nah oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah ketika punya kalian tidak berhasil, itu seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, kalian harus pergi ke aplikasi ujian online-nya, kemudian kalian klik operate. Di sini untuk di bagian permission-nya itu kalian bisa ganti menjadi seperti ini ya teman-teman, kemudian kalian apply. Nah nantinya ketika kalian akan import lagi untuk soalnya, pasti dia akan berhasil seperti ini. Nah oke, jadi seperti itu teman-teman untuk cara menambahkan atau mengupload soal dengan menggunakan spreadsheet. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu mengupload soal dalam bentuk Word. Nah oke, setelah tadi kita sudah berhasil nih untuk mengimport soal dalam bentuk spreadsheet, sekarang kita akan lanjut untuk mengimport soal dalam bentuk Word. Nah untuk caranya di sini kita bisa pergi ke data modul seperti tadi, kemudian kalian bisa lihat di menunya itu ada import soal Word. Nah di sini kita bisa klik, nah di sini ada pilihan topiknya. Nah di sini kita bisa pilih yang sebelah sini saja teman-teman, yaitu yang kanan atas, yang from Word soal pilihan ganda. Nah di sini kita bisa klik saja, kemudian kita tunggu, lalu kita bisa buka teman-teman untuk file yang tadi sudah di-download. Nah jadi seperti ini teman-teman untuk tampilan dari file Word atau import soal Word yang tadi sudah kita download. Nah tampilannya akan seperti ini. Di sini juga ada keterangannya bahwasanya untuk jawaban salah itu statusnya 0 atau nilainya 0, dan untuk jawaban benar itu statusnya 1. Nah oke, di sini seperti ini ya teman-teman untuk template dari soal dalam bentuk Word-nya. Nah di sini kita bisa copy saja untuk soal dari nomor 1 ya teman-teman. Di sini kita copy dari yang nomor 1 ini, kita bisa copy sampai sini saja. Oke, sampai sini saja kita bisa copy. Kemudian kita bisa kembali ke tadi yang sebelah sini. Nah, di sini kita bisa pastekan teman-teman untuk yang tadi sudah kita copy di Word-nya. Kita bisa pastekan. Nah oke, kalian bisa lihat di sini sudah ada. Nah kita bisa pilih nih untuk topiknya. Misalkan kita di sini menggunakan matematika seperti tadi. Nah di sini kan sudah ada ya teman-teman untuk file Word yang tadi sudah kita copy. Nah sekarang kita bisa scroll ke bawah lalu kita bisa import. Nah oke, kalian bisa lihat di sini silakan cek soal pilihan ganda yang telah dikirim. Nah oke, kalian bisa lihat di sini kita bisa cek statusnya. Ini adalah file yang tadi atau file Word yang tadi sudah kita copy. Nah nanti akan jadinya seperti ini. Kita bisa langsung simpan saja kalau memang sudah benar. Nah oke, kalian bisa lihat informasi import soal. Nah di sini kita bisa baca import soal pilihan ganda berhasil. Berikut informasi soal yang berhasil diimport. Nah jadi di sini kita sudah berhasil nih teman-teman untuk mengimport soal secara Word. Nah, di sini kita bisa langsung klik OK saja karena memang sudah berhasil. Nah jika sudah di sini kita bisa cek teman-teman atau kita bisa lihat, kita coba pergi ke data modul kemudian daftar soal. Nah di sini kita coba pilih untuk topiknya adalah yang matematika. Oke, kita bisa pilih topiknya adalah yang matematika. Di sini saya sudah buat ada 13 soal ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, kita bisa langsung ke bawah, kita bisa scroll ke bawah. Oke, di sini sudah ada jawabannya. Nah, kalian bisa lihat. Oke, di sini punya saya sudah terlalu banyak teman-teman untuk soalnya. Kita coba next. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada untuk file yang tadi kita import dalam bentuk Word ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk cara menambahkan atau mengupload soal dalam bentuk Word. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu cara pengerjaan soal tipe esai. Nah, oke, di sini kita akan lanjut nih teman-teman untuk soal yang terakhir atau materi yang terakhir, yaitu cara pengerjaan soal tipe esai. Nah di sini kalian bisa masuk saja ke usernya atau ke ChatGPT sebagai usernya. Di sini saya sudah masuk teman-teman. Oke, saya akan coba keluar terlebih dahulu. Nah di sini saya sudah masuk dengan menggunakan Thalita Salsa. Oh ya teman-teman, di sini saya ternyata belum tambahkan untuk tesnya. Saya akan coba tambahkan terlebih dahulu. Di sini caranya kita bisa pergi ke data tes, kemudian tambah tes. Nah di sini saya akan menggunakan matematika. Kemudian ini ujian matematika. Kemudian untuk rentang waktunya di sini kita bisa sesuaikan jam 2 sampai mungkin jam 4 ya teman-teman. Nah di sini kita bisa ganti terlebih dahulu menjadi 120 menit. Di sini kita bisa
Oke, kita coba setting terlebih dahulu untuk waktunya menjadi 30 seperti ini. Kemudian kita apply. Oke, di sini salah teman-teman, kita menggunakan AM mungkin. Biar di sini jamnya sesuai, kita bisa apply. Nah, oke, di sini sudah. Kemudian untuk grupnya kita menggunakan 11.1. Untuk tokennya iya, kemudian kita simpan. Kemudian kita scroll ke bawah untuk modulnya default. Di sini kita pilih matematika. Tipe soalnya di sini kita bisa pilih semuanya. Kemudian tingkat kesulitannya misalkan 1. Jumlah soal di sini jumlah soalnya ada 13. Jumlah jawabannya ada 4. Oke, di sini kita bisa tambah soal. Kemudian di sini selesai. Kita bisa kembali lagi ke usernya teman-teman. Oke, di sini kita bisa refresh. Oke, di sini sudah ada matematika yang tadi sudah kita tambahkan. Kita bisa langsung kerjakan saja. Di sini kita dimintai token teman-teman. Nah, saya akan coba buat tokennya terlebih dahulu. Kita pergi ke data test lalu token. Nah, di sini saya sudah membuat token. Saya akan coba kopikan saja. Ketika kalian belum buat, kalian bisa generate token saja biar langsung jadi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan tokennya, kemudian kita klik yang kerjakan. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, saya akan coba kerjakan untuk yang tipe esainya. Saya akan coba cari terlebih dahulu. Oke, di sini belum ada teman-teman. Oke, di sini adalah tipe soal yang esai teman-teman. Kalian bisa lihat. Di sini kita bisa simpan jawabannya. Kemudian di sini juga kita bisa ngetik atau peserta itu bisa memasukkan jawaban yang ingin mereka masukkan. Nah, di sini kita misalkan jawab saja misalkan 12. Kemudian kita simpan jawabannya. Kemudian kita soal selanjutnya, kita di sini cari saja untuk soal yang ini ya teman-teman, soal yang esai. Di sini misalkan kita tuliskan 15. Oke, di sini tadi kan yang pertama saya simpan ya teman-teman. Nah, ketika disimpan itu pasti dia akan masuk langsung ke operatornya. Nah, ketika tidak disimpan nantinya dia itu tidak masuk atau tidak tersimpan ya teman-teman. Nah, di sini kita coba jangan simpan jawabannya, tetapi kita selanjutnya. Nah, oke, jika sudah, di sini kita bisa langsung klik yang hentikan tes. Kalian bisa lihat di sini terdapat keterangan atau konfirmasi yang tes tadi yang kita lakukan teman-teman. Di sini ada keterangan soalnya bahwa 1 soal dijawab dan 12 soal belum dijawab. Padahal tadi kita sudah menjawab 2 soal esai teman-teman. Yaitu yang pertama itu kita simpan dan yang kedua tidak kita simpan. Nah, jadi ketika kalian mengerjakan soalnya itu kalian harus selalu simpan jawabannya teman-teman agar nantinya dia itu bisa masuk ke dalam operatornya atau ke administratornya. Nah, jadi ketika seperti ini artinya yang tersimpan hanya 1 soal saja teman-teman. Kemudian yang 12 soal lainnya itu belum tersimpan. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk cara mengerjakan soal esai. Nah, oke, di sini kita sudah selesai nih untuk bab 5 yaitu konfigurasi soal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu proses belajar teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.